Pengkhianatan dalam persahabatan membuka topeng di balik senyum palsu. Tema ini menceritakan tentang persahabatan yang tampak sempurna dari luar, namun dipenuhi dengan kebohongan dan manipulasi. Saling menjatuhkan, melalui proses konseling, para tokohnya belajar mengenali hubungan toksik yang menyembuhkan luka batin dan berani menentukan jalan terbaik untuk diri mereka masing-masing. Sekelompok sahabat yang terdiri dari 4 perempuan, yaitu Naya, Sinta, Vina, dan Della, serta satu laki-laki yaitu Bima, terlihat sangat akrab di depan banyak orang. Namun sebenarnya ada permusuhan terselubung, manipulasi, dan pengkhianatan di antara mereka. Dela, jilbab kamu kayak ibu-ibu, mana handropnya kayak gini, bajunya menyala. Iya, bener banget Dela. Emang gak mau coba jilbab modern apa? Iya, apaan sih kalian? Kayak udah paling kece aja. Dia udah bagus tau kayak gini. Udah Ge, gak usah belain terus. Iya deh. Kenapa sih kalian tuh udah kayak paling bener aja? Ini kawan kita tau, gak boleh gituin. Udah jangan didengerin. Udahlah, jangan dimasukin ke hati. Semuanya kan cuma bercanda loh, udahlah. Kenapa ya setiap kita kumpul pasti selalu ada aja yang terluka, kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Kamu kenapa sih, Vin? Akhir-akhir ini aku liatin kamu kok kayak diem aja terus. Gak tau, Bian. Aku ngerasa kayak pertemanan kita aneh sekarang. Emang kenapa sih? Kita juga udah temenan dari lama. Gak tau, Bian. Kayak beda aja. Mereka tuh kayak sekarang lebih beda. Dan aku sekarang kayak lebih sendiri sekarang. Kita nggak bisa kayak gini terus, Vin. Vin, kayaknya kita harus ke Kak Olivia deh, ke konselor prodi kita. Kamu Aku yakin, takut. Bian? Iya, aku takut kalau kita lama-lama kayak gini kita bakal hancur semuanya. Kamu yakin, Bian? Aku takut kalau semuanya ini jadi lebih buruk. Nggak akan ada yang lebih buruk, Vin. Bakal lebih buruk kalau kita menyimpan perasaan itu sendiri. Assalamualaikum. Ada apa kesini? Jadi gini Kak, saya mau cerita masalah teman-teman saya. Dari dulu kami sahabatan dari mulai awal kuliah Kak. Cuman sekarang nggak tahu kenapa persahabatan kami jadi agak toksik gitu Kak. Boleh nggak kawan-kawannya disuruh kesini aja biar diomongin bareng-bareng? Boleh sih Kak, nanti saya panggilin ya. Guys, gua rasa pertemanan kita udah mulai toksik deh. Gimana kalau kita ke tempat Kak Olivia buat ngobrol sama dia? Ngapain kita kesana, buang-buang waktu aja. Iya, nggak mau. Tapi menurut aku boleh juga sih saran dia. Karena menurut aku kita juga sekarang udah mulai beda. Kalau menurut kamu gimana, Del? Ya udah yuk. Sekarang kita kompak yuk ke tempat Kak Olivia. Coba dulu aja. Ya udah ikut aja yuk. Yuk. Kita berangkat sekarang. Terima kasih ya Bima udah bisa buat teman-teman kamu sini. Sebelumnya kakak mau ngasih tahu dulu konseling kelompok itu apa. Jadi konseling itu melibatkan beberapa orang individu dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama kakak Olivia, nama kalian? Nama aku Della, Kak. Nama aku Vina, Kak. Nama aku Naya, Kak. Nama aku Sinta, Kak. Oke. Tadi si Bima cerita sama kakak kalau misalkan pertemanan kalian tuh udah mulai agak toksik. Jadi ini siapa yang mau cerita duluan? Kami sebenarnya udah ngerasa nggak nyaman Kak sama hubungan ini. Kami apalagi semenjak kejadian di taman tadi. Apa sih Bim, itu tuh cuma bercanda loh. Nah ya, candaan itu kadang bisa ngelukain perasaan orang lain. Dela, apa perasaan kamu pas di taman tadi? Saya merasa saya nggak dihargai Kak, seperti saya cuma jadi bahan olokan doang. Saya nggak tahu harus bagaimana. Kadang saya merasa bersalah, tapi saya nggak tahu harus ngomong apa.
Saya juga bingung kak, saya sering merasa terjebak di tengah. Ini bukan cuma tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang gimana perasaan kalian. Kalian juga perlu jujur tentang perasaan kalian satu sama lain tanpa rasa takut dan khawatir. Kak, saya sering merasa terasing. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa nggak diinginkan aja dalam pertemanan ini. Dela, kamu berhak untuk dihargai. Semua orang di sini harus belajar untuk saling menghargai. Bukan cuma di depan orang lain, tapi juga di hubungan pribadi. Iya kak. Oke, coba sekarang kalian pada minta maaf dulu biar masalahnya clear. Iya Dela, aku minta maaf ya. Iya, aku juga minta maaf ya Dela. Ya aku maafin. Oke, jadi udah clear ya masalah kalian ya. Iya Iya kak. Kakak anggap sih. Kakak anggap masalah kita udah selesai ya. Iya, Jadi iya. udah bisa temenan baik lagi kan. Udah nggak ada masalah lagi kan di antara kalian. Iya kak. Terima kasih ya kak udah bantu konseling kami di ini hubungan kami yang sekarang. Sama-sama, nanti kalau misalkan kalian ada masalah lagi, cek lagi kesini lagi aja ya biar Iya, Kak. clear masalahnya tanpa berantem. Ya kak, makasih kak. Kasih kak. Semua yang kita hadapin nggak mudah, tapi kita harus saling jujur. Kita nggak bisa hidup bertegangan kayak gini terus. Iya, aku minta maaf ya Dela kalau semisal udah nyakitin kamu. Mungkin aku juga terlalu ikut-ikutan Naya tanpa sadar. Iya, ini harus berubah. Kita nggak bisa kayak gini terus. Iya aku maafin kalian, tapi aku harap pertemanan kita lebih baik ya ke depannya. Iya. Iya. Ternyata bahagia banget ya kalau kita kompak kayak gini. Iya nih, kenapa kita nggak kompak dari dulu ya? Iya juga ya. Dela, aku minta maaf ya kalau semisal aku suka ngomongin kamu. Iya, aku minta maaf juga ya. Iya, aku juga. Iya, aku maaf ya. Semoga kita kedepannya lebih kompak lagi ya. Iya, kita Harus kompak dong. Mending sekarang kita nonton yuk. Boleh. Kan ada film bagus yang kemarin gua. Yuk. Persahabatan yang sehat dibangun dengan kejujuran dan saling menghargai dan berani mengubah kesalahan untuk memperbaiki suatu hubungan. Lalu ikutlah. Ya gua videoin dulu bentar loh. Iya loh. Udahlah. Apa sih anjing? Satu, dua, tiga.